mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Universitas Paramadina dengan agenda utama Dies Natalis ke-16 dinyatakan dibuka. Wujud dari Universitas Paramadina yang diimpikan oleh para founding fathers-nya dengan cita-cita yang tidak pernah berhenti ya, akan menjadi institusi yang punya pengaruh ya, pada kelas menengah, menyebarkan toleransi agama ya, menyebarkan persaudaraan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya berdiri di mimbar ini dengan baju kebesaran yang agak kesempitan untuk menyampaikan orasi di depan para sahabat, di depan para tokoh yang saya kagumi. Ada Pak Usep, ada Pak Didi Rahbini, ada Pak Benyamin, Profesor Faisal, ada Pak Arifin Siregar, makasih Pak Arifin Siregar, Bu Yani Panigoro, Ibu Nani, Pak Wiantara, ada Pak Gunardi, ada Pak Fritz, kemudian ada sahabat saya Victor Hartono, Pak Mulyawan Nasution. Makasih atas kehadirannya. Orasi ini bagi saya merupakan sesuatu yang unik. Dari proses penulisannya saja sudah sangat unik. Orasi ini ditulis ketika saya bersama keluarga sedang mengeksplor Pulau Jawa dan Madura. Jadi serpihan-serpihan paragraf dalam orasi ini ditulis di berbagai tempat. Ada yang ditulis setelah saya ziarah ke makam Bung Karno bersama keluarga, ngikutin Pak Anies. Seminggu sebelumnya beliau juga ke sana. Bedanya saya tidak masuk media, beliau masuk di banyak koran. Ada yang ditulis setelah mengunjungi Pulau Sempu di Malang, setelah makan pecel di Malang, makan bebek goreng di Madura, berkeliling Sumeneb dan lain sebagainya. Ini memberikan saya pemahaman yang lain. Ternyata menulis orasi setelah mengunjungi makam Bung Karno itu nuansanya jadi kita marah terus kepada Barat. Kemudian menulis di Malang itu agak rileks begitu. Menulis di Madura beda lagi, lebih keras, lebih tegas. Jadi bisa dibayangkan ketika orang tinggal di tempat-tempat itu makan sesuatu yang berbeda, karakternya akan lain. Jadi mohon maaf kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan membaca orasi tersebut kok gaya bahasanya berbeda. Itu bukan salah saya, itu salah makanan yang saya makan, salah tempat saya menulis. Sebelum saya membacakan dan mendiskusikan orasi itu, saya ingin menampilkan sebuah video pendek. Tapi ini bukan video tentang kunjungan saya ke Jawa Timur, ini video tentang isu yang lain. Silakan. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan ini untuk rekan saya Arif Tito yang menyiapkan slide ini sehingga bisa kita nikmati bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan yang saya hormati, bagi kita lagu berjudul Tanah Airku, tulisan Ibu Sud, karya Ibu Sud, itu sesuatu yang enak untuk didengar. Kita bisa paham betul maknanya. Karena apa yang tergambar di situ, syairnya itu tidak beda jauh dengan apa yang kita alami sehari-hari. Saya yakin yang di ruang ini semua bisa paham itu, makna itu, dan bisa enak sekali mendengarnya. Tetapi faktanya barangkali tidak banyak yang bisa seperti itu di negeri ini, termasuk rekan-rekan yang tadi feature-nya ada dalam slideshow. Barangkali mayoritas orang Indonesia perlu nasionalisme yang luar biasa tinggi untuk bisa menikmati lagu itu, untuk bisa sabar menunggu janji kemakmuran yang tertulis di konstitusi kita sejak puluhan tahun yang lalu. Orasi sederhana kali ini tujuannya juga sangat sederhana. Kira-kira ini mendorong supaya lebih banyak dari yang ada dalam gambar itu bisa seperti kita, bisa ikut menghayati makna lagu Tanah Airku,
mereka bisa terentas dari kemiskinan. Kita mengurangi ketimpangan, kita luruskan esensi pembangunan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, beberapa tahun ini kita rasanya hanyut dengan berbagai pujian. IMF mengatakan Indonesia akan menjadi negara besar tahun 2050, nomor 7 di dunia. PricewaterhouseCoopers mengatakan hal yang sama, World Bank mengatakan hal yang senada, McKinsey mengatakan sesuatu yang lebih agresif lagi. Semua adalah berita bagus, tetapi barangkali tidak banyak yang bisa memaknai itu. Banyak di antara rakyat kita, rakyat Indonesia yang bingung apa dampaknya berita bagus itu bagi saya, karena kehidupan saya biasa-biasa saja. Karena memang faktanya pada saat kue ekonomi kita membesar secara sangat drastis, 10% masyarakat terkaya itu menguasai sekitar 25% total pendapatan share GDP. Kemudian 10% termiskin menguasai 4,3%. 10 tahun kemudian kondisinya tidak membaik, justru semakin memprihatinkan. 10% terkaya menguasai 30%, ada peningkatan. 10% termiskin menguasai 3%, ada penurunan. Bagi kelompok 10% teratas, peningkatan itu tidak terasa. Tapi bagi 10% terbawah, penurunan itu terasa sekali, luar biasa. Nah, kalau kita coba melihat tren apa yang terjadi di Indonesia, ada sesuatu yang unik di sini. Ketika ekonomi mengalami pertumbuhan, ketika kue kita makin membesar, ternyata ketimpangan itu juga semakin melebar dengan kecepatan yang sama. Saya coba hitung, korelasinya cukup tinggi, 0,63. Artinya ada sesuatu yang sistemik. Ketika ekonomi ini kencang, mobil yang bernama Indonesia ini lari kencang, ternyata semakin banyak yang tertinggal. Solusinya apakah kemudian mobil itu ditekan atau dimundurkan supaya yang tertinggal naik? Tidak sama sekali. Tetapi kita perlu perbaiki gerbong supaya tertinggal bisa naik dalam gerbong dan ikut maju bersama mobil bernama Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan diskusi tentang ekonomi, menghadirkan beberapa pakar. Mas Didi ada di sana. Menarik sekali ketika kita berbicara masalah ketimpangan. Pada saat sekarang masih cukup banyak yang mengatakan ketimpangan itu sesuatu yang wajar. Ketimpangan adalah proses menuju kemakmuran. Ada banyak teori yang menjustifikasi itu. Misalnya Kuznets teori yang mengatakan suatu bangsa perlu timpang dulu sebelum akhirnya maju. Tidak mungkin kemajuan itu tercipta ketika semuanya sama rata. Harus ada yang lebih kaya, yang mempunyai uang sisa untuk berinvestasi. Kemudian hasil investasi itu mempekerjakan kanan kiri, mempekerjakan masyarakat, akhirnya semua terangkat ke atas. Tetapi dalam prakteknya, teori yang di Barat itu betul-betul didukung dengan bukti empiris. Negara Eropa semua melalui proses itu. Tetapi bagi Indonesia dan negara berkembang sering tidak relevan. Karena dulu diperlukan tabungan domestik untuk pembangunan, sekarang investasi dari luar pun bisa. Di Eropa mereka menjadi makmur karena industri, membangun industri mesin, industri pabrik A, B, C dan sebagainya, mengerjakan banyak tenaga kerja. Sementara di Indonesia kemajuan itu lebih didorong misalnya oleh natural resources yang lebih capital intensif, bukan cuma capital intensif. Hal yang lain misalnya conditional convergence theory. Ada fakta yang menarik di dunia ini. Ketika globalisasi itu semakin kental, ternyata ketimpangan antar negara itu semakin menipis. Ketimpangan antar negara semakin menipis. Problemnya adalah ketimpangan di dalam negara itu semakin lebar. Dan ini terjadi di banyak negara. Yang menarik, saya coba studi kondisi Indonesia. Ternyata Indonesia ini seperti dunia mini. Di Indonesia ketimpangan antar provinsi itu semakin dekat. Dalam 5 tahun terakhir, provinsi tertinggi pertumbuhannya adalah Sulawesi, kemudian Jawa, kemudian yang mengejutkan Papua dan Maluku. Yang timur tumbuh lebih cepat, kemudian baru Sumatera dan Kalimantan. Selamat datang Mas Tom, suatu kebanggaan Mas Tom berkenan hadir. Mohon aplaus untuk Mas Tom.
Saya ingin share sedikit SMS yang pernah saya terima dari Mas Tom. Saya sedang berlibur di Bali, layak-layak di Pantai Kuta, mendapat SMS dari Mas Tom. Bunyinya kurang lebih begini: alhamdulillah, hari ini latihan jalan, kaki kanan sudah mulai bisa diangkat. Syukur, mohon didoakan. SMS itu masih saya simpan sampai sekarang, karena itu merupakan pelecut bagi saya betapa beliau selalu bersemangat untuk berusaha untuk belajar walaupun sudah senior. Yang lebih dari itu adalah selalu mensyukuri setiap langkah, bisa menggerakkan kaki saja beliau bersyukur, dan tidak pernah lupa berdoa dan minta doa dari orang lain, termasuk kepada orang yang lebih baik. Makasih Mas Tom. Kita lanjutkan. Indonesia adalah dunia mini. Antar provinsi ketimpangan makin mendekat, tetapi dalam provinsi itu makin parah. Nah, ini sering dijadikan justifikasi bahwa conditional convergence theory semua mengalami itu, Indonesia mengalami itu juga masalah. Tapi problemnya ada beberapa negara yang bisa melawan arus. Tetangga kita Malaysia, tetangga kita Thailand, negara-negara Skandinavia. Ketika kita terima untuk melawan arus, menurut saya itu adalah langkah yang tidak tepat, karena yang lain bisa melawan arus. Yang ketiga yang sering dijadikan penjelasan dan dulu pada zaman Orde Baru sangat populer adalah trickle down theory, trickle down effect. Katanya ketika ada kelompok yang sukses, kemudian kesuksesan itu akan menetes ke bawah. Di banyak negara hal ini tidak terjadi. Betapa ketimpangan sudah begitu kentara di Amerika Latin sudah puluhan tahun yang lalu, hingga sekarang kondisinya tidak berubah. Ini karikatur yang dengan cerdas menggambarkan itu. Kalau ini lebih cerdas juga, tapi satir. Nah, kita lewati saja. Nah, kemudian yang keempat, dalam berbagai diskusi, dalam berbagai tulisan, dikatakan Indonesia Gini indeksnya, tingkat ketimpangannya masih lebih tidak separah negara lain. Gini indeks adalah ukuran ketimpangan. 1 itu menunjukkan sangat timpang, 0 menunjukkan sangat setara. Gini indeks 1 menggambarkan 1% orang menguasai seluruh pendapatan. Gini indeks 0 menggambarkan semua pendapatan income yang sama. Posisi Indonesia di sini. Tetapi kita sering lupa, Gini indeks ini tidak bisa dibandingkan begitu saja, karena cara menghitungnya penuh bias. Misalnya di Indonesia, saya diskusi dengan ekonom World Bank, sehingga mereka harus melakukan survei tersendiri karena menganggap angka ini misleading. Di Indonesia itu orang cenderung ke median bias. Yang miskin ketika ditanya income-nya berapa cenderung dinaik-naikin. Dulu ketika masih fresh graduate saya juga melakukan itu kalau di survei ini segala macam, apalagi untuk kartu kredit begitu. Yang kaya cenderung humble, ingin kelihatan sederhana, sehingga hasil survei itu tentu saja 100 represented situasi yang sesungguhnya. Belum lagi yang penting dalam hidup ini sebenarnya bukan income yang kita terima, tapi dengan apa yang kita bisa dapat dari income tersebut. Income sedikit, dokter gratis, rumah sakit gratis, transportasi bagus, bersih, aman, murah. Oh, itu lebih luar biasa. Nah, kalau komponen public services itu, public facility itu kita masukkan, saya yakin Indonesia jauh lebih timpang dari negara lain. Artinya justifikasi itu tidak realistis. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tren. Gini indeks adalah sesuatu yang sulit dibelokkan. Meminjam istilah Mas Anies, ini seperti kapal tanker, membelokkannya perlu waktu lama. Kalau kita lihat rata-rata Gini indeks tahun 90-an dengan tahun 2000-an beberapa negara, saya mencoba membandingkan, ternyata peningkatan ketimpangan di Indonesia yang paling pesat. Ketimpangan meningkat sekitar 20%. Besar kecil ya itu debatable, tapi ketika ada kelompok negara yang bisa menurunkan, kita menjadi resah. Kenapa kita tidak bisa? Yang lebih parah lagi, ketimpangan pendapatan itu bukan satu-satunya. Ini hanya merupakan ujung dari gunung es. Mohon maaf saya menyampaikan hal-hal yang kesannya pesimis. Sebenarnya tidak. Kita ingin mencoba objektif untuk mencarikan solusi. Karena tujuannya seperti tadi yang digambar tadi supaya bisa seperti kita, bisa menghayati lagu Tanah Airku dengan lebih baik.
selain gini pendapatan, ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang juga terjadi di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan tanah 0,72%. Sangat timpang. Bagi negara agraris ini luar biasa dampaknya. Artinya banyak petani yang jumlahnya 40% dari penduduk itu mempunyai tanah kecil-kecil. Rata-rata hanya 2000 meter persegi. Itu yang menarik. Kalau kita lihat ranking dari 156 negara di dunia, kita termasuk 20 yang paling timpang. Beberapa referensi yang saya baca mengatakan merubah Gini pendapatan itu akan lebih mudah ketika Gini tanah dan Gini kekayaan, ketimpangan pemilihan tanah, ketimpangan pemilihan kekayaan itu tidak tinggi. Faktanya di Indonesia tinggi, artinya ini PR besar bagi kita. Ini adalah Gini kekayaan kita, ini adalah Gini kekayaan di negara lain. Nah, yang menarik adalah kalau kita bermimpi tujuan kita membangun Indonesia itu untuk memperbesar kue, itu sudah tercapai. Yang belum tercapai adalah bagaimana mendistribusikan kue itu. Karena berbagai studi menunjukkan ketimpangan itu berdampak sangat destruktif terhadap well-being suatu bangsa, terhadap kebahagiaan, dignity suatu bangsa. Ketimpangan itu ternyata mempengaruhi kebahagiaan. Ada berbagai studi yang menarik gitu. Ketika seseorang mengkonsumsi barang makanan lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus, ini membuat teman yang duduk di sebelahnya itu merasa lebih miskin karena tiba-tiba dia merasa mengkonsumsi barang yang lebih inferior. Makanya kalau duduk di keramaian saya lihat jangan duduk di orang yang paling bagus gitu ya, yang paling tampan gitu, jadi kelihatan kurang tampan gitu ya. Nah sayangnya di sini saya dekat Pak Anies gitu ya, nggak bisa milih gitu. Artinya kelebihan seseorang itu membuat orang lain merasa lebih inferior, masalah kekayaan dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia, di negeri timur ada fenomena rumput tetangga lebih hijau. Sebenarnya sama yang dimiliki, tetapi karena dia tidak melihat dengan jelas, merasa apa yang dimiliki oleh orang lain itu lebih tinggi. Fenomena ini memperburuk keadaan sehingga membuat masyarakat tidak bahagia. GDP Amerika itu meningkat pesat dari tahun 78 sampai 2008, 72 sampai 2008, tetapi tingkat kebahagiaannya turun. Penjelasannya adalah ketimpangan yang semakin lebar. Yang kedua, social trust. Ini saya senang sekali. Tadi Mas Didi sudah mengulasnya. Social trust menurut Fukuyama itu adalah syarat suatu bangsa bisa menjadi besar. Hanya dengan trust suatu bangsa bisa membuat organisasi besar yang bisa berjalan dengan baik. Organisasi besar apa itu? Birokrasi, sistem politik dan lain sebagainya. Tanpa adanya trust, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang menarik di sini ada kaitan sangat kuat ketimpangan dengan distrust level di masyarakat. Semakin timpang, semakin distrustnya lebar. Karena mau tidak mau masyarakat itu menghabiskan waktu mengelompokkan dirinya kalau dilihat berdasarkan strata ekonominya. Baju mereknya lain, SD-nya lain, TK-nya lain, naik bis lain, bioskopnya lain, shopping mall-nya lain begitu. Ini membuat gap semakin lebar, distrust semakin lebar. Dan yang menarik, ada konsep psikologi yang menarik di sini. Ketika masyarakat itu dipercaya, seseorang merasa dipercaya, dalam tubuhnya ada hormon oksitoksin yang meningkat, yang ini membuat dia menjadi lebih mudah percaya kepada orang lain. Jadi ketika saya dipercaya, saya akan lebih percaya kepada Anda. Sebaliknya, ketika saya tidak dipercaya, kadar hormon itu turun, saya menjadi sulit percaya kepada orang lain. Itulah kenapa trust itu begitu gampang melipat ganda. Itulah kenapa trust itu begitu gampang menjadi defisit ketika sedang turun. Nah, jangan-jangan kita sedang mengalami defisit trust. Keberlanjutan pertumbuhan, konflik sosial dan stabilitas politik. Ternyata dulu kita selalu mengatakan sustainability itu masalah energi, sustainability itu masalah lingkungan. Kalau kita lihat, tidak ada negara yang kolaps gara-gara lingkungan. Tidak ada negara yang kolaps, negara modern maksud saya, kolaps gara-gara masalah energi. Karena energi dan lingkungan itu ada marketnya. Ketika ada masalah, harganya mahal, mereka mencari alternatif.
Sementara ketimpangan sosial nggak ada marketnya. Begitu mencapai titik point tertentu, tipping point tertentu akan meledak. Apa yang kita lihat di Arab Spring adalah perwujudan dari itu. Indonesia mengalami di tahun 98, tetapi kita lebih beruntung karena kita tidak betul-betul meledak. Yang terjadi adalah kita justru menjadi masyarakat yang lebih saling memahami, lebih demokratis. Ini modal yang luar biasa bagi kita untuk maju, seperti yang disampaikan oleh Mas Didi tadi. Kriminalitas jelas, kemudian kualitas kesehatan jelas, ada kaitannya. Karena waktu terbatas, saya tidak akan menjelaskan. Tadi disampaikan kalau waktunya kurang nanti dilanjutkan di khotbah Jumat kalian. Meluruskan esensi pembangunan. Kita harus meluruskan esensi pembangunan. Sejak SD kita paham betul apa isi UUD 45. Apa itu Pancasila, konsep-konsep yang mendorong betul kegotong royongan, termasuk dalam hal ekonomi, konsep yang mendorong kesetaraan. Tetapi, saya quote dari Mas Didi dalam suatu meeting, beliau mengatakan, konsepnya sih kekeluargaan gotong royong, tetapi perwujudannya sangat liberal dan sangat kapitalistik. Ada sesuatu yang salah ketika konsep itu bagus, implementasinya belum. Nah, ini yang harus kita diskusikan terus-menerus untuk mencari solusi. Yang menarik begini, kalau kita analisis ketimpangan itu penyebabnya apa? Beberapa literatur mengatakan ada dua hal. Yang pertama faktor pasar, yang kedua adalah faktor institusi. Faktor pasar ini kita tidak bisa merubah, kita hanya bisa menerima dan mempersiapkan diri. Sangat logik. Orang yang skillnya sesuai dengan kebutuhan tren itu akan naik kasta ekonomi. Mereka yang pintar bahasa Inggris, yang pintar IT, yang pintar berdiskusi, pintar berbicara, pintar presentasi, begitu, bisa naik kasta ekonomi. Mereka yang tidak, yang skillnya tidak sesuai akan turun. Itu satu fenomena yang sangat umum terjadi. Yang kedua adalah faktor institusi. Ini menarik untuk kita pahami. Karena begini, beberapa buku termasuk yang menurut saya sangat bagus, sangat saya rekomendasikan untuk dibaca bagi para mahasiswa. Why Nation Fail. Why Nation Fail mengatakan suatu negara akan tumbuh terus, ketimpangan akan rendah ketika mempunyai dua hal. Institusi ekonominya inklusif, institusi politiknya inklusif. Inklusif dalam artian siapapun bisa sukses kalau bekerja keras secara ekonomi, siapapun bisa jadi presiden kalau melakukan upaya yang serius. Itu adalah bukti masyarakat yang sangat inklusif secara ekonomi dan politik. Dalam prakteknya, banyak negara gagal mewujudkan itu. Institusi ekonomi yang gak inklusif, hanya kelompok tertentu saja, keluarga tertentu yang bisa tampil. Politik juga belum inklusif, masih eksklusif. Indonesia dalam masa transisi. Beberapa literatur menunjukkan negara seperti Zimbabwe, negara seperti Sudan, Zaire adalah contoh negara yang kedua institusinya itu sangat eksklusif. Zaman Pak Harto kita mirip seperti itu. Literatur itu mengatakan, ya solusinya adalah krisis hebat supaya bisa berubah. Kita tidak dalam kondisi krisis. Kita tidak perlu melakukan reformasi dahsyat untuk merubah keadaan. Karena kita mempunyai institusi ekonomi yang trennya inklusif, kita mempunyai institusi politik yang trennya juga inklusif. Artinya, ide yang kita sorong, ide yang kita dukung adalah hal-hal yang terkait dengan program pemerintah. Bukan merubah keadaan secara drastis. Karena dua institusi di Indonesia cukup mengakomodasi untuk itu. Nah, lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya tertarik dengan statement Joseph Stiglitz. Dia mengatakan, ketimpangan itu akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan ketika tidak perlu dan tidak mengeluarkan kebijakan ketika diperlukan. Jadi kebijakan yang nggak perlu dikeluarkan, yang diperlukan justru tidak dikeluarkan. Itulah sumber ketimpangan. Artinya, kalau statement itu benar dan referensi lain, analisis yang saya lakukan juga mengatakan itu sangat make sense. Peran pemerintah sangat besar di sini. Diagram ini secara luar biasa menggambarkan betapa negara-negara Skandinavia, Eropa, negara tertentu sebenarnya termasuk yang paling timpang di dunia. Tetapi kebijakan pemerintah mereka bisa menekan Gini indeks menjadi negara yang paling
setara di dunia. Austria, Belgia, Jerman, Finlandia, dan lain sebagainya adalah contoh negara yang sukses. Kita tidak perlu menemukan sesuatu baru, yang perlu kita lakukan adalah mengadopsi, kemudian memodifikasi. Karena negara itu mempunyai kultural background, sejarah, dan lain sebagainya yang berbeda dengan Indonesia. Saya mencoba, ini adalah dua slide terakhir saya, berdasarkan beberapa referensi, analisis, mencoba mencari solusi yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah, yang paling mungkin dilakukan oleh kita semua. Yang pertama adalah tadi kita katakan Pancasila, UUD itu mendorong kesetaraan. Tapi kenapa konsep pembangunan kita tidak begitu? Coba kita mulai analisis APBN kita. Asumsi yang ditulis ketika pemerintah, ketika kita semua wakil rakyat menyusun APBN adalah hal-hal yang sifatnya sangat makroekonomis, bukan hal-hal yang inklusif. APBN besarnya 1.800 triliun. Asumsi dan targetnya pertumbuhan ekonomi 6%, tingkat inflasi sekian persen, kemudian kurs sekian persen, produksi minyak sekian persen. Tidak ada indikator inklusif yang mendorong kesetaraan. Misalnya tingkat kemiskinan, Gini Index, atau tingkat pengangguran. Kemiskinan, Gini Index, pengangguran di Indonesia itu ada di rencana pembangunan jangka panjang. Problemnya rencana pembangunan jangka panjang itu secara legal tidak kuat dan tidak on the spot. APBN secara legal kuat karena ini adalah undang-undang, pemerintah harus melakukan. Dan on the spot, ketika tidak tercapai semua orang tahu. RPJP tidak tercapai, ya tahu sama tahu. Merevisi definisi kemiskinan dan pengangguran. Poin ini saya pikir akan cukup mengejutkan kita semua. Ini trik dosen supaya audiens tidak ngantuk gitu ya. Biasanya kalau di kelas saya bilang ini mungkin keluar dalam ujian, kemudian semua bangkit. Merevisi definisi kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan, kita merasa sudah menurunkan kemiskinan, tetapi di atas kertas faktanya barangkali belum, karena standar yang kita berikan sangat rendah. Kemiskinan di Indonesia dipatok garis kemiskinan itu sekitar 1,25 US dollar per kapita. 1,25 atau 290 per hari atau 291.000 per kapita per bulan. Tidak cukup untuk naik Silverbird dari sini ke airport Soekarno-Hatta, apalagi kalau jalan macet. Standar terlalu rendah. Bagaimana dengan dunia? Ada negara yang menggunakan standar itu. Ada sekitar 15 negara yang menggunakan standar itu. Mereka adalah negara termiskin di dunia. Dan kita, negara yang makmur ini, anggota G20 masih menggunakan standar yang sama dengan standar yang digunakan oleh negara miskin di Sub-Sahara Afrika. Harus kita rubah supaya kita bekerja lebih keras. Lalu bagaimana dengan pengangguran? Saya yakin kita semua terbelalak dengan bagaimana kita menghitung pengangguran di Indonesia. Seseorang yang berusia di atas 15 tahun dan berniat bekerja dan sudah bekerja paling tidak 1 jam dalam 1 minggu, dia nggak bekerja. Jadi kita bingung angka tingkat pengangguran yang 7% itu maknanya apa ya? Karena standarnya sangat rendah. Meningkatkan standar ini, merevisi standar ini membuat kita bekerja lebih keras. Itu sesuatu yang menurut saya bisa dilaksanakan. Yang ketiga, mengakhiri kebijakan yang justru mendorong ketimpangan. Tabel sebelumnya menggambarkan negara-negara yang berhasil mengeluarkan kebijakan yang menekan ketimpangan. Tapi negara seperti Venezuela, negara seperti Kolombia, kebijakan pemerintahnya ketika diimpos dan sebelum diimpos, ketimpangan justru makin lebar. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita ingat subsidi bahan bakar yang hampir 200 triliun per tahun kalau memasukkan energi yang lain. Itu 80% dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Ketika ada uang 200 triliun, 800 triliunnya masuk ke kantong orang-orang kaya, 20%-nya masuk ke kantong orang-orang miskin, cuma itu banyak. Logis saja ketimpangan akan semakin melebar. Hal-hal seperti itu harus ditekan. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dan barangkali tidak terlalu concern dengan the indirect effect. Direct effect-nya mereka concern, sering tercapai. Tapi yang indirect effect ini kan ada yang intended, unintended consequence. Yang unintended consequence ini sering dilupakan.
Kemudian yang keempat adalah memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, menurut saya tanpa membantu petani kita tidak akan menjadi bangsa setara. Sebagai gambaran begini, 40% rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian, 40%, hampir separuh. Tetapi kue, saking semangatnya, tapi kue yang dinikmati oleh petani yang 40% itu hanya 13%. Dan tumbuh dengan tingkat yang 2%, 2,2% lebih rendah dari pertumbuhan GDP. Artinya sudah kecil makin mengecil. Dan yang harus kita ingat, mereka mewariskan tanah. Generasi mereka pasti lebih miskin. Nah, mereka harus di-empower. Caranya bagaimana? Produktivitas dinaikkan, tata niaga dinaikkan, supaya keuntungan petani itu tidak diambil oleh perantara. Karena kalau ibu ke Sleman, kampung saya, ibu bisa dapat salak pondok terbaik dengan harga Rp500 per kilogram. Sekarang di Jakarta 20.000 lebih yang terbaik. Artinya apa? Bagaimana petani bisa makmur? Bagaimana mereka bisa produktif ketika sesuatu yang merupakan hasil kerja keras mereka tidak menghasilkan sesuatu? Tapi sebagai catatan di sini, saya khawatir nanti setelah selesai acara pada SMS saya minta dibawain salak pondok gitu ya. Saya bukan perantara salak pondok. Pada sektor pertanian. Kemudian yang lain adalah kebijakan impor. Ini juga sering mengganggu. Yang lain juga masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Kita lanjut dengan beberapa hal yang lain. Menerapkan kebijakan pajak progresif. Kita selalu melihat dan mendengar rezim pajak yang kita pakai progresif. Makin kaya membayar pajak lebih tinggi. Betul. Gaji direktur tinggi membayar pajak 25%. Yang menengah mungkin bayar pajak hanya 10%. Tapi coba kita lihat dalam faktanya. Mereka yang di kelompok atas itu income-nya tidak dari gaji. Gaji itu hanya bagian kecil saja. Dari jual beli properti yang pajaknya hanya 5%. Dari bermain saham yang pajaknya 0%. Artinya beberapa hal yang menurut saya tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, tapi bisa digunakan untuk mengurangi ketimpangan. Sekali lagi, strateginya bukan mengerem yang cepat, tapi membantu yang lambat, harus dilakukan. Dalam bayangan saya, pajak properti itu harus dinaikkan. Jangan 10%. Kalau begitu apartemen dibuka, semua orang beli. Karena supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, kemudian harga melambung dijual, hanya membayar pajak 5%. Hal seperti ini harus diterapkan, mulai dipertimbangkan, termasuk juga inheritance tax. Karena begini, di Amerika inheritance tax diterapkan, dan hanya apa? Orang-orang kaya itu semakin suka donate. Karena kalau diwariskan, yang melanggengkan ketimpangan, mereka harus membayar pajak. Tapi kalau donate, mereka dapat tax deductible. Kadang-kadang 2 kali tax deductible. Menurut saya ini hal-hal yang masih sangat raw, perlu diskusi lebih dalam untuk mengambil policy recommendation. Empowering bagi mereka yang miskin. Tadi adalah semua kebijakan yang berusaha mengangkat. Nah, sekarang bagaimana kebijakan yang berusaha membuat kalangan miskin ini tergerak? Saya mencoba membaca berbagai literatur, dan kira-kira dari banyak literatur itu hasilnya adalah gambar seperti ini. Orang menjadi miskin, poor, karena dia tidak mempunyai kapasitas untuk aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Mereka menjadi poor karena mereka tidak mempunyai akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Ketika akses didorong, kapasitas dinaikkan, mereka akan masuk dalam kuadran masyarakat yang prosperous. Bagaimana itu? Kapasitas yang mungkin mereka nggak aktif karena sakit, nggak produktif karena kena TBC, terjebak dalam kemiskinan karena keluarganya sakit, skill-nya nggak cukup, nggak bisa bahasa Inggris, nggak mampu, pendidikannya rendah. Ini harus didorong terus. Selain itu kita juga harus dorong akses. Belum lama ini saya mengeksplor Banten, jalan-jalan berlubang, sehingga saya nggak yakin bahwa para petani CPO, kemudian petani buah-buahan, sayur itu bisa terangkut produk-produknya. Artinya mereka yang di sana itu jadi tidak mempunyai akses kepada pasar.
public facility, public transportation dan lain sebagainya merupakan hal yang menurut saya harus kita dorong terus. Saya tadi sepakat tidak ingin melanjutkan speech saya di sesi khutbah Jumat, maka saya ingin mengakhiri sampai di sini dengan satu statement yang saya ambil dari quotation masyarakat tradisional Afrika, dan quotation ini saya dapat dari pidato Pak Budi Sadikin, CEO Bank Mandiri dalam satu forum. Dia mengatakan begini, "If you want to go fast, please go alone. If you want to go far, you have to go together." Dalam konteks kita sebagai bangsa, makna dari statement ini jelas sekali. Kalau bangsa ini ingin makmur cepat, ya sudah, lupakan ketimpangan. Tapi kalau kita ingin bangsa ini makmur, terus tumbuh, tidak menabrak tembok, kesetaraan harus dipikirkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang insan muda, masuklah dengan salam. Selamat datang insan muda, masuklah dengan salam. Selamat datang insan muda, masuklah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah 10 tahun, meskipun diskon 6 tahun. Terima kasih Mas Tom yang pertama kali memasukkan saya ke Universitas Paramadina. Jadi waktu itu, setelah saya baru lulus S2 dari Belgia tahun 97, pertengahan langsung bergabung. Oktober saya lulus, November saya masuk di Paramadina tahun 97 waktu itu. Pembuatan untuk meramuskan program studi manajemen seperti itu. Aduh, deg-degan kali ya. Tidak biasa seperti Pak Bija, Pak Anies bicara depan. Pengalaman saya adalah saat menarik saya di Paramadina, di mana kita dapat pencerahan setiap minggu oleh Kholis Majid di ruang Bidakara di atas setiap minggu, dan ternyata kegiatan ilmiah ini terus berjalan, dan sekarang terasa sekali bahwa environment universitasnya juga berasa, karena setiap kali ada orasi ilmiah itu adalah merupakan ajang di mana para ilmuwan untuk mengemukakan pendapat seperti Pak Wijaya, pendapat kepada publik, juga mungkin diekspos pada media lainnya. Itulah sangat mungkin cita-cita itu diharapkan oleh Bapak Ahmad Yusman. Itulah cita-cita apapun yang kita tahun 98 itu sampai sekarang saya tidak melihatnya. Itu artinya bahwa terus maju menggawangi profesionalisme, meskipun saya belum jadi profesor setelah 6 tahun lulus doktor, tapi belum jadi profesor yang mungkin ada isu administratif. Kata Bu In, ingat tahunnya tahun ular, jangan sampai muter-muter lagi, kata Bu In. Jadi ya sudahlah, emang sio ular, jadi mudah-mudahan sio ular tahun 65, sio ular jangan muter-muter lagi, harus jadi profesor tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan tahun doanya sampaikan Pak Yus itu direkam Mbak oleh kamera. Tahun depan ditagih gitu Mbak.
Siksi bermanikam di parjoget somali gotam di maningan semambaka jula-jula semambaka jula-jula dan tutu si kupi dan tutu si kupi yang masuk surga dan tutu na uli yang bersore dan maroha pongan 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 pongan